teman-teman, eh, di video kali ini kita akan membahas lagi tentang bangunan kafe yang ada di Surabaya. Jadi kita akan membahas tentang seputar sisi arsitekturalnya kayak apa. Nah, di kita sama seperti video sebelumnya, kita lihat dari akun Instagram SBY Cafe Library. Jadi kayak ini adalah sebuah akun yang mengumpulkan atau mengkatalogkan, jadi seperti library, seperti perusahaan kafe-kafe yang ada di kota Surabaya gitu. Jadi satu post satu kafe. Nah, kita akan membahas 3 seperti sebelumnya, dan kita akan memberikan bintang berapa sih nilai dari ini bangunannya tempatnya kita. Dan ini akan bersifat objektif karena saya tidak hanya mulai dari foto dan mungkin terjadi perubahan yang ada di lapangan kayak apa. Nah, oke, mari kita mulai. Jadi kalian, nah ini akunnya, kalian jangan lupa buat follow ini buat mengetahui kafe-kafe yang ada di kota Surabaya. Dan yang pertama kita akan membahas tentang Tok Kalasan di Jalan Kalasan nomor 38 Surabaya. Oke, di Tok Kalasan ini kita bisa lihat ya, dindingnya tuh warna-warna semen, plafonnya putih, biasalah standar ya. Nah, cuma perabotannya itu warna-warna kayu dengan besinya warna hitam. Oke, industrialis sekali. Terus juga di meja-meja buat pesan, displaynya tuh juga jelas Tok. Dia nama brandnya dan logo brandnya tuh di situ. Kayaknya tuh bunga buat peresmian pada waktu peresmian ya. Looknya simple. Terus mejanya tuh taruh di kanan sama kiri, jadi orang datang tuh lurus tengah memang untuk memesan. Nah, itu bagus. Mejanya taruh di pintu buat masuk ke belakangnya itu di pinggir semua. Oke, ini juga ini mungkin sisi luarnya ya, kayak dindingnya. Terus bagus nih meja-meja yang bundar tapi kayak peletakannya tuh di pinggir. Ini meskipun dia banyak lengkung-lengkungnya ya, bundar-bundar, tapi kayak nggak mengganggu karena mungkin diletakannya selurus gitu ya. Di pinggir semua kayak dikumpulin gitu. Sedangkan kayak pavingnya tuh kotak kan. Nah, cuma lampu-lampunya ini nih yang agak kurang bagus sebenarnya sih. Cuma kayak kurang ke bawah karena plafonnya kelihatan tuh jadinya kayak jelek. Kayak kurang apa ya? Coba kita lihat di foto selanjutnya. Kalau lantainya sih oke. Dia memang mengarahkannya dirinya ke bawah, tapi mungkin karena ini dia. Jadi dia itu kursi mejanya tuh di tengahnya tuh jalannya tuh dilihatin jelas bahwa kotak-kotak itu tuh patternnya tuh ada pattern jalan. Itu bagus sih. Cuma lampunya itu kayak kurang turun lagi ya. Jadi supaya ini mengganggu sih. Lampu di tengah-tengah itu mengganggu. Jadi kayak plafonnya tuh kan tuh gak ada plafon, kayaknya tuh seng. Jadi kayak kelihatan kurang gitu. Coba itu diturunin lagi ya, lampunya agak turun. Jadi kayak atasnya tuh, karena seng itu kan kita tahu ya, seng itu mengkilat ya, jadi kayak memantulkan cahaya. Nah itu nggak cocok. Tapi kalau karena juga dari frame besinya tuh kayak monoton, kotak, kurang variasi. Ibaratnya kayak kita lihat tuh pasti kayak begitu sih, yang namanya kayak atap galvalum atau kayak kanopi kan, pembagian besinya kayak gitu 1 kali 1 meter ya. Itu di situ sih kayak kurangnya tuh. Dari luar pun juga itu, dan lampunya tuh kurang turun atau mungkin jenis lampunya yang lebih ke bawah lagi. Kok dari luar overall mungkin ini karena lagi Agustusan ya, jadi kayak masih ada umbul-umbul ya. Tapi kayaknya overall sih oke, karena kayak langsung pattern di bawah itu yang menyelamatkan, kayak pattern jalan lurus masuk ke buat langsung memesan, itu bagus. Ketegasan itu tuh bagus. Tokyo. Cuma tuh mungkin meja yang paling depan harusnya meja yang paling dekat dengan display itu harusnya yang enggak 3 sih, 2. Jadi kayak orang kalau mesen kan beberapa tuh kayak bergerombol. Nah, itu yang harusnya
agak diperluas gitu. Jadi overall di apa ya, di Tokasan ini kita ini 7 lah, 7 apa 8 ya, karena masih apa ya, itu tadi sih, di sisi luarnya yang kurang oke, dan masih menjadi itu yang ya menurut aku yang sisi luar tadi itu kayak bagian atapnya tuh yang atau galvalum yang kurang direspon dengan baik sih, kurang didesain dengan baik. Tapi kalau dari kayak lantai tadi mengarahkan langsung ke depan tuh benar-benar bagus, ketegasan kayak gitu. Coba bagian atasnya tuh kayak harus ada varian yang supaya lebih lebih catching banget, supaya juga sama kayak lantainya gitu perlakuannya. Jadi yang didesain tuh gak cuma seperti yang aku pernah sampaikan di sebelumnya, yang didesain itu gak cuma bawah sama samping gitu, tapi atasnya itu juga. Karena yang namanya ruangan, kalau kita ingat ya, kubus atau ruangan itu kan dari bawah, samping sama atas. Kecuali atasnya itu terbuka kayak di ruangan outdoor gitu ya oke lah. Tapi karena itu indoor, maka bagian plafon bagian atas itu tetap harus didesain atau direncanakan. Oke, kita lanjut yang kedua. Cafe 27 di Jalan Sumatera 77. Nah ini kalau dari depan nih kayaknya gokil sih, kayak cafe racing gitu kan. Industrialis juga sama, patternnya cuma aku suka banget nih pattern yang di depan. Terus juga ada pop art figura-figura gitu. Nah ini wah gokil sih, rame banget. Klasik, dia pakai kayak besi, entah itu besi tua ya buat tiang mejanya. Tapi kayak mejanya pun gak kosong, tapi kayak ada mereknya dia 27. Terus dindingnya dia pasang figura-figura gitu. Bahkan kayak meskipun di situ ada orang tapi kelihatan rame gitu. Ini cocok buat kayak misalnya kita datang sendirian gitu. Pattern di lantai pun itu kayak nggak sama semua, nggak kotak-kotak semua, tapi juga kayak ada variasi-variasi, dan itu warnanya juga fresh. Jadi kelihatan nggak colorful, sangat ramai sekali. Elemennya di sini sangat ramai, dan tapi itu nggak mengganggu, dan itu malah bikin kayak tempat ini memang meskipun kamu datang atau yang datang dikit tapi terkesan ramai. Nah ini kerasa banget di sini ya. Dindingnya pun juga dia desain atasnya pun juga plafonnya juga nggak polos putih gitu kan, tapi juga lampu-lampu dia pakai lampu yang menonjol yang diarahkan ke beberapa agak ada yang ke dinding, jadi kayak lebih random, dan itu buat kayak dari bawah sampai atas tuh benar-benar dia desain, dan itu rame. Overallnya bagus banget. Nah ini kayaknya ada suatu ruangan khusus yang bagus sih. Wah ini gokil, bagus banget dengan meja, terus ada meja merah gitu, itu keren. Ini mungkin kayak ruangan khususnya. Nah ini juga, ini kalau dari sini kelihatan, nah tuh kayak ada ruangan lagi di situ. Nah ini ruangan yang ini ya, dengan nuansa yang berbeda, ini agak hijau, tapi sebenarnya sih desain dari tadi tetap nyambung, cuma di sini kayak karena lebih kecil, kayak lebih simple gitu. Oh ini sisi luarnya ya, kayak ada terasnya, ini macam teras lah. Oke. Di sini juga oke. Apa ya? Nah ini kalau misalkan malam ini lampunya hidup tuh, itu bagus banget tuh. Dia juga jelasin itu kalau misalkan, nah dia itu kan nggak datar tuh, kayak ada yang menonjol itu juga kayak bikin rame sih. Itu kalau misalkan lampunya hidup itu kelihatan banget tuh teksturnya tuh. Ini keren. Jadi nggak polosan, nggak monokrom, nggak flat gitu. Terus tiba-tiba ada batu juga di ujung. Dari sini pun juga kayak industrialnya kerasa banget di sini, kayak kotak-kotak. Nah ini kenapa begini sisi luarnya, tiba-tiba pakai payung kayu, dan wah ini kayaknya kayak ngerenov, kayak masih ada kayak bangunan kayak apa tuh, kayak ada mainan di atapnya tuh, apa di list pelangnya tuh, kayak gak ukiran sih, lengkung, terus agak timpang banget dibandingin sisi dalamnya ya, yang sangat
sangat bagus banget di bagian dalamnya, tapi sisi luarnya tuh kayak timpang, terlalu sederhana untuk apa ya, untuk bagian dalam sangat ramai. Jadi kayak kamu lihat dari luar tuh kayak oke, bila dari dalam wow, orang tidak akan, kalau misalkan orang lewat gitu mungkin nggak akan tertarik ketika lihat bagian sisi luarnya, karena aku sampai speechless karena biasa gitu, terlalu biasa. Tapi ketika di dalam wow gitu, itu harusnya bagian luar juga didesain seperti yang dalam gitu, lebih rame. Tapi mungkin sekarang didesain lebih rame sih, tapi nggak tahu juga. Ininya tuh jangan sampai, dan ini juga kalau tadi kan aku bilang bawah, tengah, bawah, dinding sama atas ya, ini juga sisi luar dan sisi dalam itu juga harus nyambung, gak cuma dalamnya doang atau sisi luarnya doang, tapi tetap seimbang, luar dalam ya harus didesain dong. Jadi untuk cafe 27 ini aku kasih nilai 8 karena itu tadi poinnya tuh sebenarnya sih nilainya 9, tapi karena sisi luarnya tadi kayak masih speechless di sisi luar, jadi ya 8 lah. 47 ya, 7 kayaknya, 7 aja kali ya, 7. Oke, kita ke yang ketiga ya, kita akan video ketiga, review yang bangun apa ada cafe yang ketiga di Komami, Jalan Ketintang Barat. Wah, ini gokil sih. Ini kayak di pinggir sungai Kali Ketintang ya, berarti kayak Kalimas ya. Ini efek ramenya banget, kayak ini kayaknya pakai lantainya pakai paving, terus dindingnya diekspos, di ujung itu atapnya tuh pakai seng ya, jadi kelihatan banget, kelihatan bertekstur sekali, kayak nggak polos. Cuma ini memang agak sesuatu sih, tiba-tiba kayak ada bundar-bundar dan diletakin di sini jadi satu gitu. Cukup sih, kalau mungkin mejanya yang nggak bundar masih oke sih, kotak. Tapi karena bundar dan diletakkan kayak gini kayak kepaksa ketika yang lain bundar gitu. Kayak apa sih sebenarnya fungsinya gitu. Padahal yang lain kotak. Nah itu. Padahal tempat duduk yang di ujung tuh bagus ya, view-nya sungai, meskipun cuma 3 ya. Terus kayak ada tumbuhan-tumbuhan untuk ya mungkin memaafkan atau menyembunyikan sesuatu, tapi oke. Nah ini menarik karena mungkin ini levelnya menengah ke bawah ya. Jadi, tapi sejujurnya ini kalau misalnya didesain dengan baik ini menarik pol, karena lesehan dan pakai rumput sintetis gitu ya. Cuma kayak timpang karena dindingnya putih, terus kalau emang hijau ya hijau semua gitu. Jangan cuma lantainya doang yang rumput, tapi ya dindingnya pun juga berbayang aja sekalian tumbuhan gitu. Jadi kayak lebih rame, ini kayak sepi sih. Terus itu juga apa ya, mejanya coklat, naruh pot juga satu di dinding. Kurang di sini sangat kurang, mungkin tuh bagian atas ya dan tidak ada desain. Ini oke. Tempat pemesanannya ini oke. Kayak kotak gitu. Nah dari depan tuh langsung masuk, ya dari depannya sono ya. Nah ini bagus sih, jadi kayak orang masuk tuh kayak ditahan di meja itu, di meja pemesanan gitu, baru ke belakang atau mungkin ke depan yang itu. Kalau mau ngeliat view ke belakang, kalau enggak ya kalau cuma pengen minum di depan. Nah ini bagus, menahan itu tuh. Cuma bagian atasnya tuh harusnya juga kayak entah tuh lampunya kayak dijejer atau, tapi ada juga yang dari atas, jadi nggak cuma bawah tapi atas, jadi orang kalau dari depan udah kelihatan bahwa oke, di sana aku akan pesan. Nah itu bagus. Ini juga bagus sih, kayak dindingnya kayak belang-belang, nggak semua kayak merah tapi kayak merah putih itu juga bikin spot-spot yang pas dan juga gak monoton di lorong yang ini kan kayak lorong kan sebenarnya. Terus juga kayak kolom dan balokannya tuh di warna yang berbeda terang tuh juga bagus sebenarnya, ini bagus. Pemilihan penyelesaian yang sangat baik. Cuma itu tadi sih beberapa poinnya ya membuat ini masih 7 sih. 7, aku kasih nilai 7 karena seharusnya view-nya bagus tuh. Kalau misalkan di anu lagi tuh view itu bagus cuy, apalagi kalau malam motor-motor lewat, mobil-mobil lewat tuh bagus banget. Terus yang tadi itu sih yang rumputnya itu tuh kurang,
sekalian konsepnya tuh disamain aja dari depan sampai belakang, atau mungkin kalau dibikin yang berbeda aja sekalian gitu, kayak gitu. Oke, itu di video kali ini videonya agak panjang ya, 15 menit. Itu tadi 3 bangunan kafe yang ada di Surabaya di episode yang ketiga. Nah, mungkin ini akan ya tadi ini subjektif ya dari versiku, tapi kalau misalnya kalian punya penilaian sendiri, kalian bisa tuliskan di bawah. Dan terima kasih sudah menonton di episode kali ini. Jangan lupa buat nonton video selanjutnya, karena video selanjutnya akan spesial membahas sebuah tempat. Oke, terima kasih.